Materi malam ini kita bahas tentang supply and demand. Supply artinya penawaran, ya, demand permintaan, pergerakan harga atau price action yang terjadi di market, baik itu saham, forex, komoditas, ya, terjadi akibat adanya volume transaksi. Ya, udah pasti, ya. Harga akan bergerak ketika terjadi atau ada volume transaksi. Nah, kalau nggak ada volume transaksi, harga pasti diam, ya. Nah, market tutup. Ya. Volume dipengaruhi oleh adanya permintaan dan penawaran, ya, atau perdagangan. Kita tahu kalau perdagangan kan permintaan dan penawaran yang dilakukan institusi besar sehingga membentuk tren. Nah, jadi kalau Bapak Ibu transaksi dengan volume yang kecil, kalau di saham mungkin 10 lembar, ya, 100 lembar, mungkin tidak bisa menggerakkan harga dan membentuk tren. Yang bisa hanya institusi yang besar, ya. Sekali entry, sekali masuk market, volumenya sangat besar. Itu yang bisa menggerakkan harga, bahkan bisa membentuk tren, ya. Nah, contoh kemarin ketika di saham ada berita tentang perbankan, ya. Nah, apa yang terjadi? Panic selling. Institusi besar semua pada jual saham turun, ya. Sebaliknya, ketika suku bunga dinaikkan atau data inflasi turun kemarin, ya, indikasinya ke suku bunga tidak akan naik secara agresif. Ya, apa yang terjadi? Volume transaksi dominan buyer atau beli, harga saham naik. Ya, institusi besar masuk di sana. Ya, yang dimaksud institusi besar itu apa? Ya, di sini perbankan bisa, ya, jadi liquidity provider. Kalau kita bicara alur transaksi di market itu ada retail trader, ada broker, terus pedagang. Pedagang itu bisa liquidity provider. Liquidity provider itu bank-bank besar seperti RBS, UBS, ya, Goldman Sachs, ya, dan sebagainya, Citibank. Ya, inilah institusi besar. Bagaimana proses pergerakan harga? Nah, ini penting sekali buat pemula, ya, karena banyak yang mungkin masih belum paham, ya, pola atau proses terbentuknya candle, ya, karena candlestick itu cerminan atau representasi dari harga. Dan proses terbentuknya harga itu seperti apa, Pak? Nah, di sini saya udah buatkan ilustrasi. Saya kasih contoh, ini pergerakan USD IDR, rupiah kita terhadap dolar, ya. Nah, misalkan, ya, diawalin di sini harga, di sini bulan, diawalin dari Bank BCA. Ini contoh aja, ya. Nah, dia membutuhkan dolar, ya, dolar rupiah di sini, ya, 20 miliar, ya. Sedangkan Mandiri, Bank Mandiri ini stok dolar rupiahnya banyak, ya. Nah, dia ingin melakukan sell 50 miliar, ya. Terus BRI dan seterusnya. Bagaimana proses pergerakan harga itu 40 miliar, ya. Nah, jadi pertama harga akan naik dalam artian permintaan, dia mencari penawaran, buyer mencari seller. Buyernya BCA, dia bergerak harganya naik, mencari seller. Sellernya ya Bank Mandiri. BCA butuh 20M, sedangkan Mandiri stoknya ada 50M. Jadi tercapai sisa 30M. Ya. Terus dia
turun ya. Nah, ini misalkan periode bulanan ya. Nah, seperti inilah proses harga bergerak sehingga tercipta yang namanya candlestick. Ya. Dan ini sama persis terjadi di saham, forex, gold, energi, dan sebagainya. Jadi proses pergerakan harganya sampai terbentuk candlestick kurang lebih seperti ini. Ya, karena candlestick itu cerminan atau representasi dari harga. Nah, ini saya ulangin ya. Jadi kurang lebih pergerakannya seperti ini. Buyer cari seller, seller cari buyer. Oke. Nah, sebelum kita bahas ke supply and demand secara di market ya atau analisa teknikal, kita harus tahu dulu hukum ekonomi supply and demand. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah sering ya mendengar supply and demand ya. Pergerakan harga secara signifikan dapat terjadi jika ada ketidakseimbangan atau imbalance istilahnya antara supply dan demand. Ya, jadi harga itu akan bergerak secara signifikan entah itu naik atau turun ya ketika ada imbalance atau ketidakseimbangan antara supply dan demand ya. Tapi kalau supply and demand itu seimbang, harga akan flat ya. Nah, jadi flat itu sideways atau datar, menunggu muatan istilahnya. Salah satu muatan yang terbesar atau perang antara buyer dan seller, mana yang paling besar volumenya. Kalau supply yang besar, nah di sini ya, apa sih supply? Supply itu jumlah barang yang dijual atau yang ditawarkan ya oleh supplier atau produsen pada harga dan waktu tertentu. Jadi stok barang. Kalau stok barangnya banyak, ya, permintaannya tetap atau sama, harga pasti naik. Udah tidak seimbang, ya. Terjadilah pergerakan harga yang signifikan. Ini hukum ekonomi ya. Jadi hukum supply-nya atau penawarannya. Jika harga naik, ya suatu barang ya harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan nantinya akan mengalami kenaikan. Ya. Apabila harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami penurunan. Ini dari sisi hukum supply penawaran. Ya. Jadi jangan bicara kita trading pakai supply demand, tapi hukum supply and demand-nya masih belum paham ya. Nah, jadi logikanya hukum penawaran ini, contoh aja pada waktu COVID, ya, harga masker naik, jumlah barang yang ditawarkan nantinya akan mengalami kenaikan karena produsen, karena ini supply kan ditawarkan oleh produsen atau supplier. Kalau harga naik, ya dia akan cetak atau produksi terus ya. Nah, jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan nantinya akan mengalami kenaikan ya. Dari sisi produsen, kalau harga naik dia akan produksi yang banyak ya. Nah, apabila harga sudah turun, misalkan COVID sudah mulai selesai kemarin, sudah turun, barang yang ditawarkan nantinya akan mengalami turun juga. Nah, terus kalau hukum permintaannya dari demand itu jumlah barang yang dibeli ya, atau diminta oleh buyer atau konsumen pada harga dan waktu tertentu ya. Hukum permintaannya, jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta nantinya akan mengalami penurunan ya. Apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta nanti akan mengalami kenaikan. Jadi ini harus berpikir benar-benar ya. Nah, ini dari sisi
buyer ya, konsumen. Kalau Bapak Ibu posisinya sebagai konsumen, buyer, hukum permintaannya kalau harga naik ya, jumlah barang yang diminta nantinya akan turun. Harga udah naik, orang ya belinya sedikit dong. Harga sudah naik tinggi. Kalau harga turun, nah, nanti akan mengalami kenaikan. Ya, jumlah barangnya itu nantinya akan mengalami kenaikan. Ini hukum ekonomi dari sisi hukum permintaan. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan langsung chat di kolom pertanyaan ya. Nah, dan kita sering melihat grafik ya, equilibrium, titik pertemuan antara kurva demand dan supply. Nah, ini kembali ke masa sekolah kuliah ya. Sehingga menghasilkan harga dan jumlah yang seimbang. Jadi equilibrium ini titik keseimbangan lah antara supply dan demand. Ya. Nah, jadi dari sisi pembeli, jika permintaan turun, nah ini ya, permintaan turun. Nah, jadi garis permintaan, demand turun, dan supply banyak naik, maka harga akan turun. Ya, permintaannya turun, supply banyak, ya, harga pasti turun. Udah jelas ya. Suatu barang kalau peminatnya ya banyak, tapi stok barangnya ya, kalau permintaan minatnya itu turun, misalkan masker ya, awalnya permintaan tinggi, stok barang sedikit, harga naik. Ya, kalau dari segi penjual ya. Nah, tapi setelah COVID, permintaan turun, supply-nya masih banyak stoknya, harga akan turun. Kita lihat banyak orang jualan masker yang sudah murah-murah ya. Itulah ya hukum supply demand. Nah, nanti sama prakteknya kita ke grafik ya, karena kita grafik supply and demand ini, analisa teknikal supply demand ini bagian nanti ya seperti support resisten ya. Oke, ini praktek di dalam grafik ya, nanti dalam penerapan supply and demand ya. Nah, ketika harga turun terus terjadi sideways itu datar grafiknya ya, seperti tadi saham. Artinya pada waktu sideways atau datar flat itu menandakan supply sama dengan demand. Volume buyer dan seller itu sama. Ya. Oke, sekali lagi flat ya, ini flat menandakan volume supply dan demand sama. Buyer dan seller itu sama volumenya. Terjadilah pergerakan harga yang flat. Ketika ya mengalami ketidakseimbangan ya, harga akan signifikan berubah ya. Jika naik, ini kan naik berarti demand lebih besar dari supply ya. Oke. Jadi kalau harga naik awalnya flat, supply dan demand sama, supply ini seller, demand itu buyer. Kalau volume seller dan buyer sama, akan terjadi pergerakan yang flat datar. Ya, tapi kalau buyer, demand ini kan buyer lebih besar dari seller, buyernya banyak nih, volumenya menguasain, ya, sellernya kalah, harga akan naik, signifikan naik. Artinya demand lebih besar dari supply. Terus di sini terjadi flat lagi. Ini artinya supply sama dengan demand lagi ini. Ya. Terjadi seimbang, imbalance. Kalau ketidakseimbangan, imbalance ya. Nah, terus naik lagi berarti demand lebih besar dari supply.
Ini sama lagi, buyer sama seller sama. Ini turun artinya supply lebih besar dari demand. Seller yang dominan, volume seller yang lebih besar daripada permintaan. Terjadilah pergerakan harga yang turun secara signifikan. Terus terjadi flat, artinya fase konsolidasi katanya, ya. Konsolidasi itu fase sideways atau flat. Artinya volume supply dan demand itu sama. Buyer dan seller sama volumenya. Oke. Nah, terus turun artinya supply lebih besar dari demand, ya. Oke. Inilah cara menandakan atau membaca grafik tentang analisa supply and demand. Jadi kita harus tahu hukum supply and demand dulu, ya. Nanti penerapan ke grafiknya seperti ini, ya. Nah, sekarang masuk ke materi supply and demand-nya langsung, ya. Nah, simpelnya supply itu area atau zona, ya. Jadi nanti perbedaannya sama support resisten sangat jelas. Kalau support dan resisten kemarin sudah kita bahas, itu adalah level. Resisten, ya, tahanan atas berdasarkan height, jadi satu garis aja, satu level. Ya, support, tahanan bawah itu satu level. Tapi kalau supply and demand ini area atau zona, ya. Nah, seperti tadi, ini kan area, ya. Ini area atau zona, oke. Nah, supply itu zona atau area berada di atas. Jadi gampangnya supply itu di atas. Demand itu zona yang berada di bawah. Ya, jadi kembali lagi, ini demand, ini supply, ini demand. Oke. Nah, nanti ya, fungsi penerapannya, ya, analisa teknikal itu seperti apa? Kita akan jelaskan. Ya, sekarang ke basicnya dulu, Bapak Ibu, ya. Jadi ini simpelnya, supply itu di atas keberadaannya, demand itu di bawah. Pola pergerakan harga supply demand itu ada 4. Ya. Nah, pertama ini pola reversal atau pembalikan. Ada 2. Harga bergerak naik. Nah, kalau bahasa naik ini banyak istilah, bullish, rally, ya, naik, uptrend, terus terjadi flat, ya, flat, terus terjadi ketidakseimbangan turun. Inilah zona supply di atas. Ini disebut reversal, pembalikan dari uptrend, flat, downtrend. Terus zona demand, harga downtrend, harga turun, bearish atau drop, terus membuat flat atau base atau sideways lah, ya, naik. Inilah yang dinamakan zona demand. Supply di atas, demand di bawah. Oke. Pola ketiga dan keempat ini disebut pola penerusan atau continuous, ya. Pola berkelanjutan biasanya terjadi di tengah, ya, di tengah pergerakan harga, ya. Nah, ketika harga turun, downtrend, bearish, drop, membuat sideways, konsolidasi, base atau datar, terus drop lagi. Ini zona demand penerusan. Ya. Yang keempat polanya itu uptrend, ya. Ketika uptrend naik, membentuk flat, terus naik lagi. Ini zona supply. Jadi kalau di sini, ya,
ini supply, ini penerusan tadi, harga naik membentuk base naik, ini penerusan, zona supply penerusan. Ini zona supply pembalikan, ya, harga naik flat turun, ini zona supply pembalikan reversal. Ini zona demand, ya, pembalikan dari downtrend flat naik, ini zona demand pembalikan atau reversal. Nah, ini downtrend flat turun, drop base drop, ini zona supply penerusan, ini zona demand penerusan, sama seperti ini. Oke, kalau Bapak bingung nanti tanya ya, karena butuh ya ketelatenan. Nah, jadi pola pergerakan harga supply demand ada 4 ya, 2 pembalikan tren, supply dan demand di bawah, supply di atas, dan penerusan itu terjadi di tengah ya. Nah, jadi simpelnya itu penerusan terjadi di tengah pergerakan. Kalau naik ya, ini namanya demand. Kalau turun ini namanya supply. Ya, karena nanti fungsinya ya, turun ini zona demand ya. Fungsinya nanti jadi supply. Nah, oke. Oke, bisa saya lanjut kalau ada yang tanya. Nih, saya cek dulu. Ya, ini penting sekali. Nah, baik, saya lanjut. Ya, kita masuk ke pola pola candlestick. Nah, sebelum saya lanjut ke pola candlestick, supply and demand, mungkin ada yang mau ditanyakan. Nanti saya langsung ke penerapan chart aja ya, ke grafik langsung. Ya. Nah, ini sebelum saya masuk ke pola candlestick, mungkin saya akan buka langsung di grafik. Ya. Nah, ya, kita cari ya, misalkan ini pergerakan harga emas, ini pembalikan tren, ini demand, ya, ini turun, nah, ya, turun, drop, ya, terus flat, sideways, ya. Nah, ini demand, terus naik. Oke, inilah zona demand. Jadi ini kadang bisa ditarik, nah, bisa jadi area support. Oke. Banyak contoh-contoh kalau di saham. Nah, kalau mau tanya silakan ya. Nah, saya kembali ke Google. Nah, di sini di daily ya. Jadi kalau secara teori lihatnya enak ya, tapi kalau lihat ke praktek langsung di chart, ini terkesan rumit menentukan supply dan demand. Makanya edukasi kali ini kita urut mulai dari benar-benar basic ya, mulai dari pengenalan candlestick, cara membaca tren yang benar ya, sampai pengenalan swing coding, karena itu dasarnya. Kalau itu udah benar, nanti dalam menentukan support resisten bahkan supply demand juga benar ya. Oke. Pak, ini ada pertanyaan, apakah supply demand ada yang kuat dan enggak seperti support resisten? Ada ya. Area support, area supply demand itu ada yang kuat, ada yang enggak. Ciri-cirinya sama dengan support resisten. Ya. Zona supply atau zona demand yang menghasilkan pergerakan yang panjang itu adalah area supply dan demand yang kuat. Contoh ini ya, ini kan penerusan ya. Ini saham apa ya, Google ya. Nah, dari sini ini tren naik. Terus flat di sini. Ya. Nah, ini namanya zona
rally base rally ya. Nah, ini zona demand yang berkelanjutan atau penerusan, nah, naik ya. Dan ini terus naik menghasilkan sampai pergerakan tinggi. Ini kuat. Kalau kita tandain ini sebagai area demand, nah, kita tarik ini kuat. Harga masuk ke zona demand ya. Nah, bahkan di sini jadi area yang sangat kuat. Ya, jadi kenapa Google turun tertahan di sini? Karena ini ada area demand. Ya. Oke, jadi ciri-ciri supply dan demand yang kuat ya, yang menghasilkan pergerakan yang tinggi dan fresh. Fresh itu belum disentuh sama sekali nih zonanya, baru ini. Nah, kecuali ini turunnya sampai di sini, ini sudah tidak fresh, ya sudah terretest atau termakan ini. Tapi ini fresh. Nah, contoh di sini sekarang ya. Ini zona demand juga kalau kita lihat di sini. Ya. Oke. Turun. Kenapa ini kuat? Karena menghasilkan pergerakan tinggi. Ciri-ciri menghasilkan pergerakan tinggi, dia mampu menjebol resisten. Ini resisten di sini mampu dijebol ya. Nah, ini pergerakan tinggi ya. Awalnya ini turun ya, di sini flat, ini kelihatan ya. Buyer dan seller dominan naik, membreakout resisten ini tinggi, mampu turun. Nah, kenapa dia turun di sini? Kok nggak tertahak ke sini jebol? Bahkan ada reaksi sampai rebound naik lagi, karena ini ada zona, ya, zona demand yang kuat. Oke. Jadi demand di bawah, simpelnya supply di atas. Ya. Nah. Oke, cukup supply demand ya. Nah, ini penerusan ya, kelihatan ya. Ini turun ya. Nah, di sini kan ada deretan candle ya. Nah, flat lah ya. Nah, di sini. Nah, ini kelihatan flatnya di sini. Nah, turun drop. Ya. Ini bearish drop, base konsolidasi atau flat datar turun. Ini penerusan ya, supply ya. Kalau kita tandain ya, nah, kita tarik, ini bisa jadi resisten target nanti ya. Nah, jadi kalau Google naik, ini di sini akan tertahan. Kenapa? Karena ada area supply yang fresh. Oke. Nah, semoga bisa membantu ya Bapak Ibu ya. Sini supply, ini kelihatan. Ini supply ya. Nah, ini sebagai area zona supply nanti. Oke, cukup ya. Ini kelihatan juga ya. Ini zona supply, ini kan kelihatan flat Bapak Ibu. Ya, drop turun, ini flat turun. Kenapa dia naik tertahan di sini terus turun? Karena ada area supply. Ya. Oke. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Follow juga sosial media kita fs.trader_community. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Salam profit. FS Trader Community.